Siap. Hormat. Apa kabar hari ini? Baik. Semua luar biasa. Ya. Baik. Pertama-tama kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sungguh baik. Tuhan memberkati kita sampai dengan saat ini. Baik. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini, tetapi sebelumnya kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh seorang anak. Silakan. Baik, terima kasih. Saya jemput kalian berdiri, coba berdiri. Kita menyanyi salah satu lagu untuk memberikan semangat belajar. Kita menyanyi lagu Happy Yaya, Happy Yeye. Semua tahu? Tahu. Ini lagu sekolah minggu. 1, 2, 3. Happy Yaya, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Silakan duduk kembali. Baik, Ibu cek kehadiran dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Tidak. Ya, siapa-siapa yang tidak hadir? Tidak. Ya, baik. Ya, baik, yang tidak hadir Ibu tanda ya. Ya, baik. Baik, semua perhatian di sini. Hari ini kita akan belajar tentang materi tentang hidup beriman. Hidup beriman. Baik, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat pelajaran waktu di kelas 7? Ya, silakan. Ibadah sejati. Ibadah yang sejati. Ada lagi? Hati nurani. Yang Melani? Solidaritas. Jadi ibadah sejati itu bagian dari hidup beriman. Ya, solidaritas. Solidaritas bukan hanya sekedar simpati, tetapi harus ditunjukkan lewat rasa empati. Dan juga hati nurani. Hati nurani. Baik, hari ini materi kita tentang hidup beriman. Dalam pelajaran ini
hidup beriman. Apa itu iman? Berpegang teguh. Ya, benar sekali. Dan hal yang kedua itu kita akan belajar bagaimana kita pelihara itu iman, supaya iman itu bisa bertumbuh dengan baik. Terus ciri orang yang memelihara iman itu seperti apa? Nanti kita belajar pada materi tentang hidup beriman. Nah, anak-anak, kita sebagai remaja Kristen, kita punya tanggung jawab untuk hidup beriman kepada Yesus Kristus. Ya, beriman kepada Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang beriman kepada Yesus Kristus, bukan sesuatu yang mudah, untuk kita pahami. Tetapi beriman kepada Tuhan Yesus itu kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Ya. Ibarat sebuah tumbuhan atau tanaman. Di sini Ibu kasih contoh. Iman itu diibaratkan sebuah tumbuhan atau tanaman. Misalnya tanaman ini, bila kita pelihara dengan baik, maka tanaman ini akan menghasilkan bunga daun dengan subur. Ya. Bisa juga tanaman itu menghasilkan buah. Baik, sebelum Ibu lanjut materi tentang hidup beriman, ada tujuan pembelajaran kita. Apa yang harus kita capai hari ini? Apa yang harus kita capai setelah kalian mempelajari tentang hidup beriman? Yang pertama, tujuan pertama adalah siswa kalian harus mampu menceritakan bagaimana keluarga kita harus memelihara iman itu dengan baik. Ya. Dan yang ketiga itu kalian harus mampu menjelaskan makna hidup beriman. Makna hidup beriman dan bagaimana cara kita memelihara iman. Dan yang berikut adalah melalui diskusi nanti kalian menggali informasi tentang bagaimana cara hidup beriman yang ditunjukkan dalam bentuk tindakan nyata. Ya, baik. Itu ada beberapa tujuan yang harus kita capai dalam pelajaran hidup beriman. Ya, baik. Ibu lanjutkan apa yang tadi Ibu sampaikan, bahwa iman itu ibarat tumbuhan. Tumbuhan itu menghasilkan daun, bunga yang indah, menghasilkan buah apabila tumbuhan itu diberi apa? Pupuk, terus lagi atau harus dirawat dengan baik. Ya. Sama halnya dengan iman kita. Iman kita bisa bertumbuh dengan baik bila kita harus pelihara, kita haruslah rawat. Dengan cara apa? Ya, nanti sebentar kita akan pelajari dalam materi tentang hidup beriman. Baik, Ibu jelaskan untuk sementara seperti ini. Nanti kita akan menggali lebih dalam lagi tentang hidup beriman, dalam diskusi. Baik, sebelum itu Ibu akan tampilkan sebuah video.
Ya, dari video ini nanti kalian diskusi bersama-sama. Lakukan perintah ini, maka keturunanmu Abraham tinggal di Haran. Tuhan berfirman, Abraham, aku ingin kau meninggalkan Haran dan pergi ke negeri lain. Tuhan tidak memberitahu Abraham kemana dia harus pergi. Percayalah kepadaku, kata Tuhan. Tuhan berkata, lakukan perintah ini, maka keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Mana mungkin, pikir Abraham, sebab Sarah istrinya sudah terlalu tua untuk beranak. Percayalah kepadaku, kata Tuhan. Pergilah kemana kuperintahkan, kata Tuhan. Maka keturunanmu akan menjadi lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Percayalah kepadaku. Abraham pun percaya kepada Tuhan. Dibawanya Sarah, keponakannya yang bernama Lot, dan semua harta benda milik mereka. Abraham pergi mengikuti perintah Tuhan ke sebuah negeri bernama Kanaan. Setibanya di sana, Abraham berkemah di Syichem. Tuhan menampakkan diri kepada Aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan kepada keturunanmu, kata Tuhan. Abraham membangun sebuah mezbah untuk Tuhan di sana.
Ya, baik. Demikian cerita singkat tentang Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk ke negeri Kanaan. Baik, dari cerita singkat ini apa yang kamu amati dari cerita yang ada? Identifikasi masalahnya apa? Masalah yang kamu temukan. Ya, siapa yang bisa? Coba Oci. Abraham menuruti perintah Tuhan. Ya, Abraham menuruti perintah Tuhan. Ada lagi? Melani? Tidak. Aulia? Ya, baik. Video yang ada. Baik. Ibu akan bagi LKPD untuk kalian kerja kelompok. Ibu minta duduk dalam bentuk kelompok. Duduk dalam bentuk kelompok. Jadi yang dapat nomor 1 berarti kelompok 1, yang dapat nomor 2 kelompok 2, dan yang dapat nomor 3 kelompok 3. Silakan. Balik dorong balik ke sini. Baik, sebelum diskusi, Ibu mau sampaikan bahwa dalam diskusi ini penilaiannya bukan hanya dalam bentuk kelompok, tetapi penilaian secara individu. Ya, baik. Dalam materi kita ini ada teknik penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap menilai diri sendiri dan menilai teman. Ya. Dan yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Selesai atau sebentar akan ada tes tertulis dan ada tes lisan. Ketika yang bertanya yang bisa menjawab, maka klien produk, ya, penilaian produk. Ya, jadi ada penilaian.
diskusi. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Ya, silakan. Kita silakan. Ya, kasih semangat dulu untuk kelompok 1. Ayo, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 1 akan membaca hasil diskusi kami. Yang pertama, jelaskan cara memelihara iman yang dilakukan Abraham. Ya, cara memelihara iman yang dilakukan Abraham. Silakan. Menaati perintah Tuhan. Menaati perintah Tuhan. Ya, benar sekali. Ya, Yang kedua, jelaskan arti memelihara iman. Artinya, manusia beriman harus selalu mendekat diri kepada Allah dan melakukan kehendaknya. ya, Yang ketiga, ciri-ciri orang memelihara iman menurut Alkitab adalah bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. 2, tetap menghormati norma sosial masyarakat. 3, menerima keterbatasannya sebagai manusia. 4, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. 5, tetap setia apapun keadaannya. Yang terakhir, menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. ya, baik. Itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau menanggapi atau memberikan saran atau apa yang disampaikan oleh teman mungkin kurang pas, ada yang mau tambahkan? Kelompok 3 ada? Atau apa yang disampaikan teman itu benar? Ya. Baik. Kalau tidak ada yang menanggapi, baik, apa yang disampaikan oleh kelompok 1, ada 4 pertanyaan, 3 pertanyaan sudah dijawab. Ya, benar. Kita memberikan aplaus kepada teman beliau. Ya, kita pindah ke kelompok 2. Ya, perhatikan sini, kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang nomor 4, mencari dan mencatat tokoh-tokoh beriman dalam Alkitab. Jawaban: Abel, Henok, Nuh, Abraham, Yusuf, Musa, Rahab. Ya, Yang kelima, bagaimana cara kamu memelihara iman? Kami memelihara iman kami dengan cara membaca Alkitab, berdoa, saling menolong, dan selalu bersyukur. ya, Yang nomor 6, cara-cara memelihara iman yang diajarkan di dalam Alkitab. Jawaban: berdoa, bersaksi, memberitakan Injil, karena Allah, berani mengatakan kebenaran, dan menegur yang bersalah, rajin membaca Alkitab, dan saling menolong. ya, baik. Sebelum teman beranjak, mungkin ada yang mau menambahkan atau yang mau menanggapi, silakan. Tidak ada, pas atau benar apa yang disampaikan oleh teman. Ya, kalau begitu kasih upload dulu. Baik. Kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian iman dan percaya serta ciri-ciri iman. Iman dan percaya tidak dapat dipisahkan. Ciri-ciri iman antara lain bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Yang kedua, tetap menghormati norma sosial masyarakat. Yang ketiga, menerima keterbatasannya sebagai manusia. Yang keempat, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Yang kelima, tidak setia apapun keadaannya. Yang keenam, menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Bagaimana kamu memahami arti beriman
imamnya dan kepercayaannya menjadi apa dari. Ya, baik. Ada yang mau bertanya? Kelompok 3. Kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusi mereka. Ada dari kelompok 1, 2? Tidak ada. Pas, ya. Kalau begitu kita kasih aplaus dulu. Berarti yang di sini apa yang telah kalian sampaikan tadi tidak ada yang salah, semua benar. Pertanyaan yang disampaikan kalian tulis terus menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ada. Ada yang bisa mengambil kesimpulan dari hasil diskusi 3 kelompok ini? Simpulkan. Ada yang bisa simpulkan? Apa yang kalian tangkap dari penyampaian dari tiap kelompok? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Saya akan menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Silakan. Jelaskan, kelompok 1 menyatakan bahwa kita harus memelihara imam dengan cara kita berpegang teguh kepada keyakinan dan kita harus memelihara imam dalam kehidupan sehari-hari kita dan tindakan nyata. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang memelihara imam seperti kita harus taat kepada Tuhan dan kita harus bersyukur dalam keadaan apapun. Yang keempat, bagaimana mencari tokoh-tokoh yang beriman dalam kita sebagai Abraham, Nuh, Musa, Yusuf, Rahab dan lain-lain. Dan yang kelima, bagaimana cara kita memelihara iman? Kita memelihara iman kita seperti kita harus tolong-menolong, kita tetap berdoa dalam keadaan apapun, kita harus bersyukur dan kita harus menanti perintah Tuhan. Yang ketujuh, yang keenam, cara memelihara iman. Yang ketujuh, pengertian iman dan percaya. Pengertian iman dan percaya tidak boleh dipisahkan dalam pengertian iman dan percaya tidak boleh dipisahkan. Yang kedelapan, bagaimana kamu memahami arti sikap dan arti sikap yang beriman dan berpengharapan. Kita membangun arti sikap dan iman dan berpengharapan sebagai akar dari ini. Ya, baik, kita kasih tepuk tangan dulu. Kita menyimpulkan dari hasil diskusi 3 kelompok ini. Tapi ada yang mau menambahkan? Silakan. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada? Baik. Perhatian sini. Tadi awal Ibu sudah jelaskan. Ibu mau menambahkan sedikit bahwa tadi teman kalian bilang iman dengan percaya itu tidak bisa dipisahkan. Ibarat bunga ini dia bisa bertumbuh subur karena ada akar. Nah, iman dan percaya pun demikian. Iman itu bisa bertumbuh subur bila ada percaya. Karena akar dari iman itu adalah percaya. Akar dari iman adalah percaya. Baik. Apa yang telah kalian pelajari hari ini dari keseluruhan materi kita tentang hidup beriman, Ibu hanya mau simpulkan bahwa sebagai seorang remaja Kristen, kita harus hidup beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat itu telah menebus atau menanggung segala dosa-dosa kita. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Seperti apa yang telah kalian katakan tadi dalam diskusi bahwa yang pertama kita harus bersyukur setiap saat atau setiap waktu. Karena hanya dari syukur kita bisa berterima kasih atas pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu baik. Kita memelihara iman. Ya.
Ya. Yang dulunya malas berdoa, kita harus rajin berdoa. Dulunya malas ke sekolah minggu, harus rajin ke sekolah minggu. Harus tunjukkan dalam tindakan nyata. Karena bukan hanya percaya saja kepada Yesus Kristus, tetapi harus tunjukkan dalam perbuatan. Dalam kitab Yakobus 2 ayat 17, coba sama-sama baca. Yakobus pasal 2 ayat 17, Tuhan bilang itu menjadi penguatan bagi kita dalam belajar tentang hidup beriman. Ya, kalau sudah dapat, kita baca sama-sama. Yakobus pasal 2 ayat 17. Ya. 1, 2, 3. Ya, ulang. Sama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga Karena beriman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah ya, iman tidak disertai perbuatan, pada hakikatnya mati. Jadi ketika kita sudah menerima Yesus dalam diri kita atau dalam kehidupan kita, maka kita harus tunjukkan di dalam tindakannya. Baik, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Kita akan mengakhiri, tapi sebelumnya Ibu mau tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi tentang hidup beriman. Baik. Kalian tolong kerjakan soal. Dari iman. Bagaimana cara kita memelihara iman? Sebutkan ciri orang yang memelihara iman. Kumpul. Ya, silakan kumpul. Kumpul. Ya, kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Karena itu Ibu Mika salah satu dari kalian pimpin kita dalam doa. Teman-teman, yang kita mengatakan Bapa kami di surga, terima kasih Bapa untuk sudah menjauhkan dari awal peneragan dan menyerahkan dengan sekarang kami akan pulang untuk melakukan dalam perjalanan supaya kami tiba di